Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Heri Kurniawan, SKep Nurse MKep. Saya adalah dosen tetap program studi Magister Keperawatan Universitas Aisyah Pringsewu. Saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 dan pada kesempatan ini saya akan melakukan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Baik, selama saya menjadi dosen di program studi Magister Keperawatan Universitas Aisyah Pringsewu, saya mengampu beberapa mata kuliah di antaranya asuhan perawatan komprehensif berkelanjutan, kebijakan kesehatan dan peraturan publik, serta manajemen pelayanan keperawatan dan patient safety. Pada kesempatan ini, adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah asuhan keperawatan berkelanjutan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa magister di semester kedua. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS, 2 teori dan 2 praktek, yang diberikan dalam 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Sebelum kita mulai perkuliahan di kelas, izinkan saya untuk memperjelas dan menjelaskan terkait CPL dan CPMK mata kuliah ini. Adapun CPL mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan program edukasi, pembelajaran klinis, dan atau komunitas yang kreatif dan inovatif pada praktek dan pelayanan keperawatan dengan menggunakan pendekatan interprofessional education dan collaborative practice berlandaskan nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mampu merancang dan memanfaatkan teknologi digital yang mendukung keberlanjutan layanan keperawatan, termasuk sistem informasi yang memfasilitasi interaksi antara pasien, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian adapun CPMK untuk mata kuliah ini meliputi yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar asuhan keperawatan komprehensif berkelanjutan yang meliputi aspek biopsikososio kultural spiritual sebagai dasar dalam memberikan perawatan yang holistik dan berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan asesmen holistik terhadap pasien dan merencanakan intervensi keperawatan yang berkelanjutan dan berbasis bukti untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam berbagai konteks kesehatan, serta melakukan evaluasi hasil asuhan keperawatan secara berkelanjutan, termasuk perencanaan tindak lanjut yang diperlukan. Yang ketiga, mengelola asuhan keperawatan yang berkesinambungan secara holistik, berbasis bukti, dan kolaboratif melalui penerapan proses asuhan keperawatan yang terintegrasi, komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan aspek etik dan legal dalam pelayanan kesehatan. Adapun materi yang didapatkan mahasiswa di mata kuliah ini meliputi konsep dasar manajemen asuhan keperawatan berkelanjutan, kemudian etika dan legalitas dalam keperawatan berkelanjutan, peran perawat dalam asuhan berkelanjutan, strategi dalam manajemen transisi perawatan, teknologi dalam mendukung asuhan keperawatan berkelanjutan, proses keperawatan berkelanjutan, kemudian penilaian keberhasilan dalam manajemen asuhan keperawatan. Oke, kemudian adapun untuk metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yang interaktif, pastinya partisipatif dan berpusat pada mahasiswa. Untuk student center learning, oleh karena itu di dalam perkuliahan saya mengajak seluruh mahasiswa untuk aktif berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, melakukan analisis kasus yang akan kita bahas selama proses pembelajaran di kelas.
Nah, pembelajaran ini kami modifikasi, ada pertemuan secara tatap muka secara langsung dan secara tatap maya melalui eh, Zoom meeting. Kemudian adapun terkait penilaian terhadap beberapa indikator yang menjadi panduan di dalam mata kuliah ini, yaitu pastinya berkaitan dengan bagaimana partisipasi mahasiswa. Nah, untuk persentasenya yang pertama adalah ujian, ya di ujian akhir itu bobotnya 40%, di mana di dalamnya meliputi ujian tulis ada 20%, ujian praktikum ada 20%. Kemudian aktivitas partisipatif kami berikan bobot 25%, yang mana di dalamnya terbagi menjadi tiga: sikap akhlakul karimah 6%, presentasi langsung 9,5%, dan keaktifan di kelas 9,5%, totalnya 25%. Kemudian untuk hasil proyek, yaitu luaran proyek sesuai petunjuk tugas ada 25% bobotnya. Kemudian untuk tugas dan kuis itu masing-masing 5%. Jadi totalnya 100% untuk penilaian. Baik, selanjutnya mari kita lihat video rekaman pembelajaran saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini teman-teman sekalian sehat ya. Kita ketemu lagi di pertemuan kita hari ini, pertemuan ketujuh. Kita akan membahas materi selanjutnya yang kita akan diskusikan lebih lanjut berkaitan dengan asuhan keperawatan berkelanjutan. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, sebelum memulai mata kuliah hari ini, saya ingin memastikan bahwa semua proses pembelajaran hari ini bisa berlangsung secara lancar. Mohon disiapkan segala perangkatnya, perangkat laptop, handphone, WiFi, dan lain sebagainya terkoneksi dengan baik agar tidak ada kendala selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, yang paling penting juga sebelum kita mulai, silahkan buka LMS masing-masing. Ya, silahkan dibuka LMS-nya untuk mengisi presensi kehadiran untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, silahkan dibuka ya presensinya. Oke, sambil menunggu teman-teman membuka presensi, saya akan izinkan saya share berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pertemuan ketujuh ya, membahas terkait teknologi dalam mendukung asuhan keperawatan berkesinambungan. Apa capaiannya ya? Capaian di pertemuan 7 ini, teman-teman, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis ya pemanfaatan teknologi dalam asuhan keperawatan berkelanjutan. Oke. Nah, sini sudah pertemuan ketujuh. Saya harap teman-teman bisa tetap flashback berkaitan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Yang pertama adalah eh, kenapa sih kita belajar berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan continuity of care, seberapa penting dan kenapa penting? Itu yang akan kita bahas lebih detail. Kemudian integrasi tiga dimensi continuity of care, etik, legal, dan kesenjangan digital. Serta kita akan flashback berkaitan dengan peran perawat sebagai digital health facilitator. Itu ya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Silahkan dipersiapkan lebih lanjut. Ini adalah pemantik untuk mata kuliah kita hari ini. Saya kasihkan kasus. Kasus ini adalah kasus yang real terjadi di lapangan. Ya, silakan dibaca. Nyonya S, 58 tahun, dirawat dengan hypersmolar hyperglycemic state atau HHS pada diabetes mellitus tipe 2 dengan nilai GDS 612 mg per dl, HbA1c-nya 11%, disertai dehidrasi berat dan neuropati diabetik perifer.
Setelah 6 hari rawat inap, kondisinya stabil, GDS sudah mulai normal, dan direncanakan pulang dengan terapi insulin mandiri. Nyonya S tinggal 45 kilometer dari rumah sakit, mobilitasnya terbatas akibat neuropati, dan di rumah hanya didampingi suami yang juga lanjut usia. Nah, dari kasus ini, teman-teman, saya ingin partisipasinya teman-teman untuk siapkan ya eh, browsernya untuk membuka menti.com dan jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Apa yang harus disiapkan perawat untuk memastikan kesinambungan asuhan setelah pasien pulang? Oke, Oke, ada yang mengisi telehealth, ada yang mengisi EHR, dan lain sebagainya. Oke, cukup ya untuk pertanyaan atau kasus pemicu kita pada pertemuan hari ini untuk yang pertama. Selanjutnya, kenapa ini saya tanyakan? Saya ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan apa yang teman-teman pikirkan ketika berada dalam kondisi tersebut. Ya, apa yang teman-teman akan siapkan. Nah, ternyata ada beberapa edukasi, ada telehealth, ada dokumentasi lengkap, ada EHR. Nah, dari kasus ini kita akan membahas ya, salah satunya adalah kenapa teknologi itu penting. Tadi ada yang menyebutkan telehealth, ada yang menyebutkan THR, EHR dan lain sebagainya. Nah, mengapa teknologi penting bagi pelaksanaan continuity of care? Menurut WHO, menempatkan pemanfaatan teknologi itu sebagai salah satu pilar dalam Integrated People Center Health Services yang menekankan apa? Koordinasi lintas layanan dan kesinambungan informasi. Nah, yang pertama, pilar pertama berkaitan dengan Electronic Health Record atau rekam medis elektronik yang semua fasilitas kesehatan saat ini sudah wajib menggunakan rekam medis elektronik karena ini menjadi dasar ya, dasar data menjadi apa namanya pondasi untuk pelayanan berkelanjutan karena di sini adalah sumber informasi yang penting yang bisa diakses baik itu pasien ataupun fasilitas kesehatan itu sendiri. Nah, kenapa ini penting? Seperti yang kita bahas sebelumnya, domain-domain dari continuity of care adalah informational continuity, bahwa dengan data yang terkumpul dengan baik, data yang terintegrasi, keberlanjutan informasi itu mudah untuk kita bisa eh, berikan ya kepada antar vaskes dan kemudian kita mudah juga untuk bisa apa? Untuk bisa eh, mengurangi duplikasi data, resiko kesalahan informasi klinis. Oke, kita lanjut lagi ke pilar yang kedua berkaitan dengan telehealth dan aplikasi. Ada teleconsultation, pakai video call. Mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan Halodoc ya. Itu Halodoc juga menjadi salah satu bentuk telehealth untuk ya di salah satu penelitian saya, yakni studi kualitatif yang saya waktu itu melakukan wawancara ke perawat di salah satu rumah sakit di Depok. Dan hasilnya apa? Hasilnya bahwa perawat merasa tetap bisa hadir walaupun secara virtual. Ya, saya mewawancarai bagaimana sih Anda perawat melakukan perawatan berkelanjutan setelah pasien pulang. Salah satu temuannya adalah perawat merasa tetap bisa hadir walaupun secara virtual, gitu ya. Namun ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya, tantangannya mungkin salah satunya adalah keterbatasan eh, jaringan, fasilitas, kemudian keterbatasan keamanan data juga di situ. Oke, itu adalah berkaitan dengan pilar yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi ya untuk pilar yang ketiga, yaitu remote patient monitoring. Nah, remote patient monitoring itu apa bedanya tadi dengan telehealth? Kalau remote patient monitoring, kita memonitor langsung kondisi pasien, perkembangan pasien secara klinis, ya. Klinis itu ada data-data klinisnya yang didapatkan langsung dari pasien. Dengan bantuan apa? Dengan biasanya bantuan dengan Internet of Things atau aplikasi-aplikasi yang menempel, yang bisa ditempelkan di tubuh pasien, yang kita datanya bisa langsung dapat. Sepertinya teman-teman sudah banyak ya yang pakai smartwatch ya. Nah, itu salah satu sebenarnya wearable devices. Ya, itu bisa digunakan untuk remote patient monitoring. Ya, misalnya untuk pasien diabetes, kita bisa menggunakan glucose monitor yang ditempel di kulit itu, kemudian atau aplikasi pencatatan kadar gula darah harian, yang mana datanya bisa terintegrasi dengan fasilitas kesehatan.
Selanjutnya, di pilar yang keempat yaitu kecerdasan buatan dan AI, ya, atau chatbot AI. Nah, aplikasi ini atau AI seperti ini dapat menjadi sistem pendukung. Ya, di AI itu menjadi sistem pendukung untuk keputusan klinis kita sebagai perawat maupun tenaga kesehatan. Untuk apa? Untuk mendeteksi dini perburukan kondisi pasien. Kita lanjut ya untuk bagaimana mengintegrasikan tadi teknologi-teknologi dengan materi-materi kita sebelumnya. Materi salah satunya adalah dimensi continuity of care. Pertama ada relational continuity, di mana kita menjaga hubungan keberlanjutan antara perawat dengan pasien meski tanpa tatap muka rutin. Kemudian apa? Manajemen continuity. Kita tetap bisa memberikan asuhan keperawatan. Kemudian yang paling penting, fondasinya adalah informational continuity. Terus kita kembali ke kasusnya S, ya, EHR menjaga data hiperglikemi. Kalau kita kaitkan dengan Nyonya S tadi ya, EHR menjaga data hiperglikemi tetap utuh dari rawat inap hingga rawat jalan. Kemudian telehealth memungkinkan kita melakukan follow up pasien. Oke. Kemudian selama dia di rumah, kita melakukan monitoring menggunakan teknologi, mengukur kadar gula darahnya, dan lain sebagainya, atau menggunakan AI, mengingatkan jadwal minum obat, kemudian eh, yang seluruhnya apa dikoordinasikan oleh perawat sebagai penjaga kesinambungan asuhan seperti itu. Ya, ada beberapa tantangan selama penggunaan teknologi. Yang pertama, tadi ya sempat saya singgung di em, apa namanya slide sebelumnya bahwa terkait privacy dan keamanan data. Dan yang paling penting lagi adalah kesenjangan digital. Ya, tidak semua pasien punya literasi digital yang baik, terutama yang lansia. Ya, kadang melihat HP saja agak kesulitan kan melihat tulisan yang ada di HP. Makanya penting untuk bagaimana kita menyesuaikan kondisi pasien juga. Cukup banyak dan cukup menarik. Nah, kita sebagai perawat, ya, perannya apa saja? Oke, perannya apa saja di sini? Perawat sebagai digital health facilitator. Ada 5 peran kunci kita sebagai perawat. Yang pertama, memvalidasi dan menginterpretasi data ya, dari perangkat monitoring jarak jauh. Itu yang pertama, peran kita sebagai perawat. Kemudian yang kedua, mendampingi pasien meningkatkan literasi digital. Kemudian peran ketiganya apa si perawat? Menjaga keakuratan dan kerahasiaan dokumentasi pada sistem rekam medis elektronik. Kemudian mengevaluasi kesesuaian rekomendasi yang AI keluarkan. Kita nggak bisa ketika mengembangkan sebuah teknologi ya, kita harus lihat nih apa sih output-output yang dikeluarkan oleh AI. Jika ada yang salah, kita koreksi, kita perbaiki. Seperti itu ya. Kemudian menjadi penghubung ya, ada human touch di situ di tengah otomatisasi layanan kesehatan ya, di tengah banyaknya teknologi digital AI, kita sebagai perawat sebagai apa? Kita menjadi penghubung ya, bahwa jawaban ini seperti apa, kita tahu bagaimana berinteraksi dengan manusia. Itu ya, itu adalah peran kita sebagai perawat dalam penggunaan teknologi. Sampai sini sudah cukup paham. Apakah akan ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan. Oke, silahkan Mbak Leni Sari untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya pada pertemuan kali ini, perkenalkan saya Leni Sari. Kemudian pada penjelasan peran perawat sebagai digital health facilitator ini, dari kelima peran yang telah dijelaskan tadi, apakah dari lima peran tersebut menurut Bapak yang paling menantang untuk diterapkan di lapangan pada saat ini itu apa? Oh, Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. baik, terima kasih Mbak Leni atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali dan ini sesuai relate sekali ya dengan kondisi yang saat ini terjadi. Yang menurut saya nih ya, yang paling menantang ketika kita melakukan peran kita sebagai perawat adalah peran yang kedua, mendampingi pasien meningkatkan literasi digital. Karena apa? Karena ini melibatkan manusia lain. Kita bagaimana dengan keterbatasan waktu kita, dengan keterbatasan akses kita kepada pasien tersebut, bagaimana literasi digital pasien ini tetap terjaga. Ya, dia tidak semudah itu percaya dengan
apa namanya AI tidak semudah itu mengeluarkan self diagnosis itu yang menjadi tantangan kita sejauh ini. Ya, itu yang perlu pendekatan khusus, perlu pendekatan yang waktu yang cukup panjang, sehingga ini memang paling menantang bagi saya. Ya, kalau yang lain-lainnya misalnya memvalidasi kesesuaian rekomendasi AI itu bisa sambil jalan bersambil berkolaborasi dengan tenaga atau profesi lain seperti developer dan lain sebagainya. Semoga menjawab ya, Mbak Leni ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman untuk melakukan pertanyaan di kolom chat atau boleh secara langsung. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut kembali lagi ke kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama, kita melakukan diskusi kelompok kecil. Teman-teman di situ silahkan nanti masuk ke breakout room ya. Nanti saya akan bagi kelompoknya masing-masing kelompok ya. Nanti dibagi 5 kelompok. Silahkan nanti masuk ke breakout room. Nanti di breakout room diskusi ya. Apa yang perlu didiskusikan oleh teman-teman? Rancang alur pemanfaatan teknologi, ya, HR, telehealth, remote patient monitoring, AI untuk mendukung asuhan Nyonya S yang tadi yang pertama di fase rawat inap hingga komunitas. Kemudian tentukan peran spesifik perawat pada setiap titik penggunaan teknologi tersebut. Oke, cukup clear ya. Ini adalah tugas, silahkan teman-teman berdiskusi. Nanti langsung dalam waktu 30 menit, teman-teman sudah bisa mendapatkan jawaban. Sebagai panduan untuk diskusi kelompok ini, saya memberikan ini panduannya. Ya, ini adalah ada kartu-kartu, ada 8 kartu. Nanti silahkan ditambahkan ya jika ada tambahan. Ada 8 kartu yang teman-teman harus masukkan ke setiap fasenya. Oke, di fase rawat inap, kartu nomor berapa saja. Oke, di fase transisi, ya, kartu nomor berapa saja yang bisa kita masukkan di situ. Kemudian fase rawat jalan dan komunitas, kartu nomor berapa saja yang bisa kita masukkan. Oke, silahkan untuk masuk ke breakout room masing-masing 5 kelompok ya, 5 kelompok, 2 kelompok. Oke, sudah berarti ya, sudah berlalu diskusinya sudah cukup. Kita kembali ke main room. Nah, dari hasil diskusi tadi, oke, silahkan dijawab langsung ya on mic-nya ya. Dari hasil diskusi tadi, menurut teman-teman di fase rawat inap ya, fase pertama ini, fase rawat inap ini, kartu nomor berapa saja yang bisa kita masukkan? Silakan. Nomor 3, Pak. Nomor 3, oke. Terus apa lagi? Yuk. 8. Hmm, Nomor 4 bukan. nomor 4. Gimana teman-teman? Nomor 4 atau bukan nih? Jadi fase rawat inap. Oke. 4 ya kita tulis dulu ya. 4 ya. Oke. Tadi nomor 8 coba saya tulis dulu deh. Di sini 8. Oke. Kita coba lihat di fase transisi. Oke, di fase transisi nomor berapa saja? Nomor 1. Satu. Oke, kita coba tulis 1. Terus Nomor 2. nomor 2. Oke, kita coba tulis. Ada lagi nomor lain? Oke, sekarang yang rawat jalan dan komunitas. Nomor berapa saja? Masih ada tersisa 3 nomor. Nomor berapa? Boleh kita masukkan? Apa kita masukkan semua? 5 5. berarti ya. 5, terus Nomor 7. 7. Nah, ini 6 masuk kemana nih? Fase Nomor transisi. Oh, masuk sini. Oke, 6. Sudah berdiskusi dengan baik di fase rawat inap. Kalau kita lihat tadi apa? Ada EHR, di situ data-data terkumpul di awal ya. Kemudian dari data-data tersebut terkumpul dengan baik, peran perawatnya ngapain? Ya, peran perawat harus memastikan dokumentasi datanya akurat. Oke, 3. Kalau 8 kita lihat memvalidasi data glukosa sebelum menjadi dasar keputusan klinis. Sebenarnya bisa juga di 8. Hanya kalau konteksnya ini sebenarnya sudah masuk ke fase data yang terkumpul dari jauh. Menjadi jauh dalam arti pasien sudah di rumah, data terkumpul kita validasi. Ya, kalau sudah masih di rumah sakit kan
proses itu ada tapi tidak dalam konteks ini. Ya, jadi kalau 8 saya bisa katakan kurang 4. 8 ada di sini nanti. Kemudian kita fase transisi, di situ ada teknologi telehealth. Ya, tadi kita lihat bahwa pasien setelah pulang kita pantau kondisinya, ya. Eh, kita validasi, kita cek apakah benar cara menyuntik insulinnya dan lain sebagainya. Jadi fase transisi ada 1 dan 2. Kemudian sisanya rawat jalan dan apa namanya selama di komunitas pakai teknik AI, ya, teknologi AI dan peran-perannya mengevaluasi, ya, kesesuaian. Jadi benar 5, 6, 7 dan 8. Oke. Diskusinya luar biasa, teman-teman sudah banyak apa namanya mendapatkan beberapa hal, ya, praktek apa kita coba mensimulasikan ketika ada kondisi tersebut. Ketika kita menggunakan teknologi, kita tidak hanya melihat dari pas ketika dipulang ini untuk kondisinya, tidak, tapi kita melihat secara keseluruhan semua prosesnya dari rawat inap, proses dia transisi selama dia ada di rumah kita pantau juga. Seperti itu. Oke, itu adalah evaluasinya terkait eh, penggunaan teknologi pada pasien Nyonya S tadi. Oke, kesimpulannya, teknologi digital mendukung, ya, di 3 dimensi, ya, dimensi continuity of care, relational, management, dan informational continuity. Ada 4 pilar utama dalam teknologi: EHR, telehealth, RPM, remote patient monitoring, dan AI. Bukti ilmiahnya jelas, ya, bahwa teknologi ini membantu memfasilitasi dan mempercepat, memperbaiki proses asuhan berkelanjutan. Kemudian pemanfaatan teknologi wajib memperhatikan etik, legal, dan privasi data. Dan peran perawat penting sekali sebagai fasilitator kesehatan digital, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, ada yang mungkin mau ditanyakan, tapi sebelum saya tutup, ya, kita ada penugasan, ya, setelah materi hari ini, penugasan selanjutnya karena ini kan berkelanjutan. Materi ini akan terus kita berikan. Nah, di penugasan yang kedua, ini nanti teman-teman tetap kita akan membahas studi kasus yang lain, tapi bukan di pasien dengan di diabetes. Nanti ada penyakit lain yang akan kita bahas. Mahasiswa menganalisis kasus pasien nyata yang menerima asuhan keperawatan berlanjut di fase akut hingga lanjut komunitas. Ya, ini metode mengerjakannya, nanti silahkan dibaca rubriknya yang ada di RPS dan lain sebagainya, ketentuan-ketentuan yang ada yang saya paparkan di dalam slide ini. Ya, nanti silahkan dibaca detailnya lebih lanjut lagi dan dikumpulkan eh, 2 minggu setelah hari ini. Ya, karena minggu depan kita akan UTS terlebih dahulu. Kemudian setelah UTS, teman-teman kita akan pertemuan dan kita akan membahas terkait tugas ini. Seperti itu. Oke. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Silahkan nanti dibaca-baca untuk mempelajari lebih lanjut. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita selesai dalam pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa apa memberikan banyak hal, ya, termasuk penambah pengetahuan kita untuk melihat bagaimana kompleksnya perawatan pasien dari dia dirawat inap, proses transisi, kemudian dia dirawat di rumah sakit, di rumah kembali. Tetap kita pantau, peran kita tetap berada di paling terdepan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang dan lebihnya, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Oke, Eri. kita akhiri ya kelas ini, ya. Terima kasih, Pak.